Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yusyrikun. Al-ayah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Hadirin pemirsa Daras Subuh channel Islamku Keren yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang penuh berkah ini saya mendapatkan karunia untuk menyampaikan daras Al-Quran surah Al-Hasyr atau surah ke-59 ayat ke-24. Surah yang tadi dibacakan ya, artinya huwallah, dialah Allah, alladzi la ilaha illahu ya. Alladzi la ilaha, yang tiada Tuhan illahu selain Dia ya. Al-Malik, maha berdaulat, Al-Quddus, maha suci, As-Salam ya, sumber segala kedamaian, Al-Mu'min, pelimpah keamanan, Al-Muhaimin, maha pelindung, Al-Aziz, maha perkasa, Al-Jabbar, maha penakluk, Al-Mutakabbir, maha agung, subhanallahi, maha suci Allah, amma yusyrikun, dari apa-apa yang mereka persekutukan. Dalam kesempatan Daras Subuh pagi ini, dari antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam ayat ke-24 surah Al-Hasyr tadi, saya hanya akan menyampaikan tafsir dari sifat Al-Muhaimin ya. Namun sebelum saya menyampaikan tafsir dari sifat Al-Muhaimin tadi, terlebih dahulu saya akan menyampaikan pentingnya mengingat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini saya mengutip sabda Huzur dalam khutbah Jumat tanggal 8 Agustus tahun 2008 ya, dalam penjelasan ayat ke-24 dari surah Al-Hasyr tadi. Beliau bersabda, ketika seseorang secara berulang-ulang memikirkan dan merenungkan sifat-sifat ini beserta artinya, maka salah satu dari sifat-sifat ini akan menjadi pendengaran Tuhan. Sifat lainnya akan menjadi pandangannya. Sifat yang lain akan menjadi tangannya, dan sifat yang lain menjadi tubuhnya. Dan dengan demikian, seseorang dapat mempunyai gambaran menyeluruh tentang Tuhan. Dengan menyimpan sifat-sifat ilahi ini di dalam pikiran akan memberikan kecintaan kepada Tuhan bagi seseorang. Jadi tentunya kita sebagai seorang Muslim, ketika kita mengimani Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Rabb kita, sebagai kekasih kita, ya tentunya kita dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai sosok kekasih kita ini. Jadi pendakwaan kita atau klaim kita atau pernyataan kita bahwa kita menjadikan Allah taala sebagai kekasih kita, kemudian harus dibuktikan seberapa kenal kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Seberapa memahami kita terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dengan kita mengenal sosok Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai sifat Allah Subhanahu wa taala ya, yang terdapat di dalam Asmaul Husna ya. Tentu ini akan menjadikan satu gairat ya, menambah satu gairat bagi kita untuk terus-menerus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kecintaan kita ya
Dan kita akan terus berupaya untuk menjalin hubungan yang khas dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasih kita, ya. Ya tentunya ya kita pun ya terhadap sosok yang kita kagumi, ya, yang sosok yang kita kasihi, ya. Tatkala kita mengenal secara baik ya kekhasan-kekhasan atau sifat-sifat atau karakter-karakter dari ya seseorang yang kita yang kita kasihi ini, maka akan menambah kecintaan kita terhadap dia, gitu ya. Kalau kita mengetahui bahwa akhlaknya yang baik, gitu ya, kemudian budi pekertinya yang baik, ya, kemudian juga memiliki keilmuan yang luar biasa, ya, ditambah memiliki paras yang cantik, ya tentu ya kita akan dengan mudah ya menggambarkan kekasih kita ini, ya, meskipun kita tidak bersama dengan ia, meskipun kita tidak secara langsung bertatap muka dengan ia, tapi kita bisa dengan mudah ya membayangkan, menggambarkan di dalam pikiran kita sosok yang kita kagumi tersebut. Nah, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tatkala kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita berada di dalam kesulitan, ya, kita meyakini bahwa ada sosok ya yang senantiasa menolong hambanya, ya. Sifat nasir, ya, penolong, ya. Kemudian tatkala kita berada di dalam ya lumpur dosa-dosa, ketika kita hilaf dan kemudian kita terjatuh, berada di dalam kesalahan-kesalahan. Tatkala kita mengenal sifat Ghafur, ya, sifat pemaaf, pengampun dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merangkak kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalin kembali hubungan ya yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan karena kita mengetahui keagungan tadi dari sifat-sifatnya tadi, maka kita akan ya menambah satu gairat yang luar biasa, kedekatan dan kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadrat Masih Maud alaihi salatu wasallam, ya, beliau mengatakan dalam satu syair Urdu yang artinya, jika seseorang tidak dapat melihat sang kekasih, sekurang-kurangnya orang itu dapat mendengarkan percakapan dengannya, maka hendaknya juga menyaksikan jejak-jejak keindahan dan keelokan dari sang tercinta. Ya, ya ini harus ada pembuktian, ya, bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita menjadikan Allah Ta'ala sebagai satu-satunya kekasih kita, sebagai wali kita, ya. Kan di dalam surah Al-Baqarah juga ya disampaikan, siapa yang menjadikan Allah Ta'ala sebagai wali, maka Allah Ta'ala akan menyeretnya, ya. Allah Ta'ala akan mendorongnya dari kegelapan menuju cahaya, ya. Tapi artinya harus dibuktikan tadi, tidak hanya ucapan belaka bahwa saya mencintai si Anu, tapi ketika ditanya misalnya bagaimana si Anu itu, ya, karakternya, sifatnya itu seperti apa, kita tidak tahu. Tentu diragukan, ya, cinta yang seperti itu diragukan. Tapi tatkala kita mengaku Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasih kita, ya, sebagai satu-satunya Rabb bagi kita, ya, maka harusnya orang yang memiliki kecintaan yang sejati, ia akan memahami ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ya dengan itu juga dia akan terus ya meningkatkan kualitas atau standar ya bagi seorang pecinta sejati, ya. Tentu kalau dia seorang pecinta sejati, dia tidak akan melakukan apa yang tidak digemari oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan terus-menerus melakukan hal-hal atau apa saja yang digemari atau disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ya mengapa penting bagi kita untuk mengingat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian ya berkenaan dengan surah Al-Hasyr, ya. Ini sebelum kita menginjak pada pengertian dan sifat muhaimin, ya.
Berkenaan dengan surat Al-Hasyr, Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau bersabda, barang siapa yang mengucapkan doa ini, ya, hadisnya seperti ini, man qala hina yusbihu thalatha marratin a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim thumma qara'a thalatha ayatin min akhiri suratil hasyr wa kallallahu bihi sab'ina alfa malakin yusalluna 'alaihi hatta yumsi wa in mata fi dzalikal yaum mata syahidan wa man qalaha hina yumsi kana bitilkal manzilah. Ya, jadi artinya barang siapa yang mengucapkan doa ini, ya doa yang tadi, a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, sebanyak 3 kali, yaitu aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk, kemudian membaca pula 3 ayat dari akhir surat Al-Hasyr, maka Allah memerintahkan kepada 70.000 malaikat untuk memohonkan ampunan baginya hingga petang hari. Dan jika ia mati di hari itu, maka ia mati sebagai syahid. Dan barang siapa yang mengucapkannya di kala petang hari, maka ia memperoleh kedudukan yang sama seperti itu. Ya, atau tadi derajat syahid. Ini ada di dalam hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Jadi dengan itu maka ini harus kita amalkan, ya, setiap pagi doa tadi, dan juga kita membaca 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr, yang salah satunya adalah ayat ke-24 ini. Kemudian berikutnya kita menginjak pada arti dari sifat muhaimin, ya. Di dalam tafsir disampaikan, ya, bahwa secara lughat al-muhaiminu itu juga bermakna asyahid atau saksi, ya. Yakni saksi yang memberikan keamanan kepada orang lain dari ketakutan. Kemudian yang berikutnya adalah amin, ya, bermakna amin yang berarti memberikan keamanan. Muhaimin berarti saksi, pemberi rasa aman dan tentram, pengawas dan penilik perkara-perkara manusia, penjaga dan pelindung. Ini terdapat di dalam Lisanul Arab. Nah, kemudian juga di dalam Tajul Urus dan Aqrabul Mawarid ada satu penjelasan yang luar biasa, ya, di mana di sana disebutkan haimanat ta'iru ala farahihi, ya, rafrafa, bahwa seekor burung untuk menjaga anak-anaknya, maka ia melebarkan sayap di atasnya. Jadi menaungi anak-anaknya ini dengan sayapnya. Ini merupakan arti muhaimin yang sangat indah, yang selanjutnya akan diketahui bahwa Rasulullah SAW pun dalam arti inilah kata muhaimin beliau pergunakan, ya. Jadi beliau memaknai kata muhaimin ini laksana penjagaan itu laksana seperti seekor burung yang menaungi anak-anaknya ini dengan kedua sayapnya, ya. Di satu sisi ia berjaga, ya, berjaga kondisi sekitar, apakah ada ancaman, apakah ada mara bahaya untuk dia. Di satu sisi dia mengkapar, melindungi, ya, anak-anaknya itu dari bahaya atau ancaman, ya, yang menghampirinya, ya. Jadi Huzur Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasril Aziz menyampaikan, menurut beberapa kamus bahasa Arab, umumnya al-muhaimin diartikan pemberi perlindungan, dan sifat Allah Ta'ala itu sebagai tempat perlindungan terakhir bagi setiap makhluk. Bagi orang yang menjalin hubungan yang sangat erat dan murni dengan Tuhan, maka Tuhan menunjukkan tanda-tanda yang istimewa kepadanya. Al-muhaimin juga berarti saksi. Apabila Allah Ta'ala mengutus seorang nabi, maka dia memberi kesaksian terhadap umatnya melalui pertolongannya. Yakni dikala para penentang melawan dan mendustakannya, dia bangkit untuk menjadi saksi baginya.
Artinya dia adalah pembimbing dan pelindung bagi makhluk-makhluknya. Yang berarti bahwa dia pemberi keamanan terhadap orang yang sedang berada di dalam ketakutan. Jadi itulah mengapa tadi dikatakan asyahid sebagai saksi, ya. Kemudian juga amin, yaitu yang memberikan keamanan. Ya, jadi di satu sisi contohnya ketika seorang nabi Allah, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, ya, menyampaikan pendakwaannya, ya, terhadap umat manusia, maka Allah taala akan menjadi saksi, ya. Menjadi pelindung, ya, dari utusannya, ya. Sehingga ketika datang ujian, datang cobaan, datang penentangan, ya, Allah taala ini melindunginya, ya. Dan kemudian, ya, ketika hamba Allah Subhanahu wa taala tadi menyampaikan satu janji-janji nubuatan oleh Allah taala, dibuktikan itu, ya. Didukung kebenarannya itu, kebenaran dari pendakwaannya itu. Sehingga dengan perlindungannya tadi, ya, menjadi persaksian, ya, menjadi kesaksian bahwa benar, ya, dia itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian juga di sini juga disampaikan bahwa sifat Al-Muhaimin ini adalah satu sifat yang khas bagi orang yang menjalin hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apabila kita menginginkan sifat ini, ya, datangnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melalui sifat Al-Muhaimin ini, ya tentunya kita harus pererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya, ya, ketika para nabi Allah, ya, ketika mendakwakan diri sebagai nabi Allah, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, mengajak umat manusia dari keburukan, ya, menuju kebaikan, dari kegelapan menuju cahaya. Tentu kan ada pasti timbul penentangan-penentangan, ya. Itu sudah sunnatullah. Dan penentangan-penentangan itu bukan hanya penentangan-penentangan cacian, ejekan, bukan hanya seperti itu, bahkan percobaan pembunuhan, ya. Ini sering dialami oleh para nabi-nabi Allah. Makanya tatkala, ya, para utusan Allah Subhanahu wa taala ini mendapat penentangan, ya, dari orang-orang, ya, dari para musuh-musuhnya, ya, Allah taala ini senantiasa menjadi saksi, ya, senantiasa memberikan keamanan, ya, kepada utusan Allah Subhanahu wa taala ini. Sehingga mana ada kekhawatiran, mana ada ketakutan, ya. Meskipun contohnya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan di masa-masa awal Islam beliau hanya dengan beberapa orang sahabat saja. Beliau ditentang oleh, ya, beberapa orang kafir Quraisy, ya, beberapa kabilah dari orang kafir Quraisy, ya, dikepung, ya, oleh banyak sekali orang-orang kafir, gitu, ya. Tetapi itu kemudian tidak menjadikan ketakutan, kekhawatiran bagi Hadrat Rasulullah SAW dan para sahabat. Malah itu, ya, menambah satu keasikan dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tadi Allah taala menjadi saksi, menjadi pemberi keamanan, ya. Sehingga zahirlah janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada Hadrat Rasulullah SAW dan para sahabat, ya. Makanya tadi hilang sirna itu rasa ketakutan itu karena ada sifat Al-Muhaimin dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, selain dari itu, ya, di dalam Al-Qur'an kata muhaimin juga dipergunakan juga untuk Al-Qur'an, ya. Bahwa di dalam surah Al-Maidah ayat ke-49 contohnya, di sana disebutkan bahwa Al-Qur'an itu, ya, muhaiminun alaih, ya, di situ disebutkan bahwa Al-Qur'an ini sebagai penjaga, sebagai pelindung dari kitab-kitab Allah yang terdahulu, ya. Dan Al-Qur'an ini menjadi penjaga atasnya, ya. Nah, ini maknanya seperti apa? Bahwa Al-Qur'an akan bersaksi tentang kebenaran kitab suci sebelumnya,
karena setiap kata dalam Al-Quran adalah kebenaran dan berasal dari Tuhan. Kemudian memverifikasi kitab yang sebelumnya, namun pada aspek-aspek yang benar dari kitab suci terdahulu yang dibuktikan oleh Al-Quran. Ya, makanya Al-Quran ini kita ketahui bahwa satu-satunya kitab suci ya yang memiliki satu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada penambahan, tidak akan ada pengurangan ya atau pengubahan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berjanji, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Ya. Bahwa sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikr ini ya, maksudnya Al-Qur'an, dan ya Allah taala sendiri, kami sendiri yang akan menjaganya. Ya, penjagaannya itu banyak. Ya, kita ketahui bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang dihafalkan oleh hafiz-hafiz Quran. Ya. Dan memang pada masa awal ketika suci Al-Quran itu turun, ya lebih banyak oleh para sahabat itu dihafalkan sebelum kemudian dituliskan. Ya. Sehingga kemudian terjaminlah ya kebenaran dari Al-Quran ini. Dan kemudian Al-Quran ini akan menjadi muhaimin juga dari kitab-kitab yang terdahulu. Ya, jadi dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Kemudian akan memverifikasi, di sini disebutkan akan mengkoreksi, membenarkan, karena kitab-kitab yang terdahulu kan sudah banyak sekali pengurangan, penambahan, bahkan pengubahan, ya. Jadi tidak sama seperti tatkala kitab itu turun atau ayat itu turun, sudah banyak sekali pengubahan, gitu ya. Contohnya misalnya di dalam Alkitab ya, baik itu perjanjian lama dan perjanjian baru, banyak kisah-kisah yang kemudian ada juga disampaikan di dalam Al-Quran. Ya. Ada yang sama, ya kisahnya itu ada yang sama disampaikan, ada juga yang sama sekali bertolak belakang, ya. Ada yang berbeda gitu. Misalnya berkenaan dengan dikorbankannya Hadrat Ismail. Kalau di dalam Al-Quran ya bahwa yang dikorbankan itu ya adalah Hadrat Ismail, bukan Hadrat Ishak. Ya, tetapi di dalam Alkitab disebutkan bahwa yang dikorbankan adalah Hadrat Ishak. Sedangkan kan kita ketahui bahwa anak pertama dari Hadrat Ibrahim itu adalah Hadrat Ismail, ya. Bukan Hadrat Ishak. Maka tentunya ya di sini Al-Quran mengkoreksi, ya, memverifikasi, memperbaiki ya, dari ayat-ayat yang sebelumnya atau kitab-kitab terdahulu yang telah mengalami satu perubahan. Ya. Jadi disitulah bahwa Allah Ta'ala menjadikan Al-Quran ini juga sebagai muhaimin, sebagai penjaga dari kitab-kitab yang terdahulu. Kemudian ya makna yang berikutnya juga bahwa ada jaminan tadi ya, ayat yang tadi disampaikan bahwa Allah Ta'ala sendiri yang akan menjamin ya keberlangsungan dari ayat suci Al-Quran ya dengan berbagai hal, mulai dari tadi bahwa Al-Quran ini ya merupakan kitab suci yang dihafalkan, mudah untuk dihafalkan. Kemudian juga bagaimana Allah Ta'ala mengutus para utusannya ya, para mujaddid yang keberadaan para mujaddid ini yang kemudian akan menjaga keutuhan dan kandungan dari ayat suci Al-Quran gitu ya. Dengan berbagai cara tentunya Allah Subhanahu wa taala menjaga dari keberlangsungan dari ayat-ayat suci Al-Quran ini. Nah, kemudian kembali lagi kepada pengertian yang tadi bahwa sifat muhaimin Allah Ta'ala ini adalah sarana pendukung ya bagi kebenaran seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huzur menyampaikan bahwa bagi orang yang menjalin hubungan yang sangat erat dan murni dengan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan tanda-tandanya yang istimewa kepadanya. Al-Muhaimin juga berarti saksi. Apabila Allah Ta'ala mengutus seorang nabi, maka dia memberi kesaksian terhadap umatnya melalui pertolongannya. Yakni dikala para penentang melawan dan mendustakannya, dia bangkit untuk menjadi saksi baginya. Artinya dia adalah pembimbing dan pelindung bagi makhluk-makhluknya
yang memberi, ya, di mana dia sebagai pemberi keamanan terhadap orang-orang yang sedang di dalam ketakutan. Tanda-tanda yang diperlihatkan Tuhan demi menolong hambanya itu sebagai bukti bahwa Allah Ta'ala di bawah sifat muhaiminnya memberi keamanan kepada hamba-hambanya dari rasa takut. Dan hal itu sebagai bukti bahwa sifat muhaimin sebagai penjaga dan pelindung hamba-hambanya. Dan ini pun merupakan bukti bahwa barang siapa yang datang kepadanya, maka dia memberi perlindungan kepadanya. Itulah mengapa kita harus senantiasa mencari dan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi sifat Al-Muhaimin ini, ya, merupakan sifat yang khas Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tadi dikatakan para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, pertolongan-pertolongan yang khas, ya. Kita ketahui di dalam beberapa peristiwa kan, Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupaya untuk dibunuh, ya. Satu kali misalnya ada dalam riwayat disebutkan bahwa tatkala seorang badui, ya, di mana Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sendiri pada waktu itu, ya, dan tak ada lagi yang perlindungan, ya, di sekitar beliau, ya. Kemudian seorang badui ini menghunuskan pedang, ya, menghunuskan pedang kepada Hadrat Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, ya, sekarang siapa lagi yang akan melindungi engkau, yang akan menolong engkau? Tetapi luar biasanya Hadrat Rasulullah SAW, ya, dengan begitu yakinnya, ya, dengan begitu kekuatan ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menyampaikan bahwa Allah Ta'ala yang akan melindungi, ya, beliau, ya. Sehingga bergetarlah, ya, orang Badui ini, dan kemudian pedangnya itu terjatuh. Karena apa? Karena yang melihat tidak ada keraguan sama sekali tatkala beliau menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan melindungi, ya. Sehingga dengan pernyataan yang begitu kuat tadi, ya, orang Badui ini kemudian gemetar, ya, akan takut, ya. Orang yang diancam, ya, yaitu Hadrat Rasulullah SAW, justru tidak nampak sekali ketakutan, ya, pada diri beliau. Nah, ini justru orang yang memberikan ancaman malah kemudian ketakutan sehingga terjatuh pedangnya itu, ya. Nah, kemudian dalam riwayat juga disebutkan pedang itu kemudian diambil, dan kemudian ditanya kembali, ya, Badui ini. Nah, sekarang katanya siapa yang akan menjamin keselamatan engkau, gitu. Jadi terbalik, yang tadinya posisinya yang menyerang, ya, justru karena melihat satu keyakinan, ya, ketakwaan yang luar biasa dari Hadrat Rasulullah SAW, ya, sehingga, ya, menjadikan musuh-musuhnya itu, ya, menjadi gemetar dan ketakutan. Kalau kita baca di dalam riwayat-riwayat juga disebutkan, katanya tatkala para tentara Islam ini, ya, masuk ke dalam medan pertempuran, orang-orang kafir ini melihat bahwa para tentara Islam ini seolah-olah mereka mencari-cari kematian, ya. Jadi dari raut wajah mereka tidak ada ketakutan, ya, tidak ada kekhawatiran dalam peperangan itu. Justru katanya yang terlihat itu seolah-olah mereka ingin mati, ya. Kebalikannya kalau orang-orang kafir kan mereka mencari ghanimah, ya, mencari benda-benda duniawi, ya, mencari harta rampasan perang, gitu. Sehingga, ya, inilah kemudian muncul satu kekuatan besar, ya, karena yakin tadi ada saksinya Allah Ta'ala itu, ya, dengan sifat Al-Muhaiminnya, ya, kita orang-orang mukmin ini yakin bahwa akan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi kita, sehingga kita pun akan yakin dengan perjuangan kita, ya, dan kita akan yakin bahwa Allah Ta'ala akan senantiasa menyertai kita. Sehingga kekuatan besar pun, ya, dikalahkan oleh tentara Islam yang
notabene ya dari segi kekuatan yang jauh lebih kecil dari musuh Allah Subhanahu wa taala atau musuh dari agama Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi disinilah ya tatkala kita yakin dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui bahwa Allah taala yang akan menjadi saksi, yang akan menjadi penjamin, ya akan menjadi pelindung bagi kita, maka akan hilang sirna itu ya ketakutan-ketakutan di dalam diri kita dan digantikan dengan ketentraman ya, ketentraman. Sehingga kita akan semakin yakin dan kita akan semakin berlari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadrat Masih Maud alaihi salatu wasalam bersabda, tidak perlu menerangkan dengan dalil-dalil bagaimana perlunya manusia memohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah taala dari berbagai macam musibah dalam menjalani kehidupan yang sangat singkat di dunia ini. Beliau bersabda lagi, manusia begitu memerlukan pertolongan dari Allah Ta'ala agar selamat dari musibah yang diakibatkan oleh perbuatan buruk. Dan hal itu semua dapat dihasilkan melalui taubat yang sesungguhnya. Orang yang sungguh-sungguh bertaubat dan mempunyai iman yang sempurna, maka Allah melindungi dari segala musibah. Ya. Jadi oleh karena itu, ya, tatkala kita memahami bahwa ada sifat muhaimin dari Allah Subhanahu wa taala tadi, tentu kita dekati ya. Kita dekati Allah Subhanahu wa taala supaya mencurahkan ya perlindungannya melalui sifat yang khas tadi, sifat al-muhaimin itu ya. Tentunya kalau kita sudah memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala pun akan senantiasa menjaga kita ya. Layaknya tadi ya dijelaskan di dalam di dalam kamus tadi ya, Tajul Urus dan Aqrabul Mawarid tadi, layaknya seekor burung yang melindungi anaknya dengan di bawah naungan sayapnya ya, matanya ia terjaga melihat ke sana kemari ke sekitarnya apa saja mara bahaya yang akan mengancam anak-anaknya. Di satu sisi ia pun melindungi ya dengan naungan dekapan ya, dengan sayapnya tadi. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kelemahan-kelemahan dan kelengahan kita, apabila kita memiliki satu hubungan yang khas dengan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kita terus berikhtiar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki amal-amal kita ya dengan amalan-amalan yang saleh, tentu ya Allah Subhanahu wa taala pun akan senantiasa mendekat kita, akan senantiasa melindungi kita dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Ya. Entah itu dari orang-orang yang tidak memiliki satu perbuatan buruk, memiliki niatan yang buruk bagi kita, ataupun dengan berbagai macam musibah yang terjadi. Ya. Maka Allah Ta'ala akan melindungi kita. Ya. Jadi itulah sifat al-muhaimin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat yang maha pelindung, yang maha melindungi, maha memelihara. Ya. Tentunya masih banyak penjelasan dari sifat al-muhaimin ini, namun tentunya tidak akan disampaikan dalam kesempatan pagi ini karena tentunya dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa menyambungnya kembali. Dan sebelumnya saya memohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada hal yang keliru ya, ada kekeliruan, ada kesalahan. Itu murni dari kealpaan dan kelemahan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ya, menuntun kita supaya kita bisa meraih ya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan sifatnya yang khas, sifat muhaimin kepada kita, sehingga kita bisa terus-menerus berlari kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih kecintaan yang khas dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.